Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat malam. Shalom. Pada malam hari ini kita akan belajar bersama dari seorang tokoh pendoa dalam gereja Katolik, yaitu Santa Teresa Avila. Ya. Tadi saya lihat, saya masuk ya juga ada agak heran karena ada anak rohaninya lagi di sini. Ya. Kalau ini Santa Teresia Lisieux, ya, Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus. Tetapi ini artinya ya berabad-abad sebelumnya, yaitu kemudian kita kenal seorang pujangga gereja. Jadi pujangga gereja ini di antara para kudus tidak selalu digelarkan pujangga gereja ya. Tapi kalau digelarkan pujangga gereja berarti membawakan suatu pengajaran yang dapat diikuti oleh seluruh gereja. Dan cukup istimewa, ternyata kebanyakan mayoritas pujangga gereja ini pria. Oh, tepatnya ada 4 ya, 4. Santa Katarina Siena, Santa Teresa Avila, kemudian juga Santa Teresia Lisieux, lalu kemudian juga satu lagi, agak sulit nyebutnya karena bahasa Jerman ya. Ada 4 wanita yang menjadi pujangga gereja. Dan kemudian secara khusus Santa Teresa Avila, kalau kita lihat di Vatikan sana, di Basilika Santo Petrus, dia juga ditempatkan patungnya di antara para pendiri ya. Jadi basilika yang utama, ruang utama itu kemudian ada patung-patung para pendiri ordo-ordo dalam gereja. Dan rupanya patungnya kemudian diberi tulisan khusus, Mater Spiritualium, yaitu artinya apa? Bunda hidup rohani. Jadi rupanya kalau urusan kerohanian, urusan doa, gereja banyak belajar dari orang kudus ini, Santa Teresa Avila. Dan kemudian kita lihat bahkan tulisan-tulisannya juga ketika gereja mengajar tentang doa, yaitu dalam Katekismus Gereja Katolik, itu juga menjadi dasar penulisan Katekismus Gereja Katolik ketika berbicara tentang doa. Jadi Anda bisa pelajari sendiri nanti ya. Baik, nah kesempatan ini kita akan berbicara mengenai doa dalam tahap-tahap pertama, yaitu doa dan meditasi. Rupanya kalau kita bicara tentang meditasi, tentang doa, ini pernah nggak Anda dengar dalam hidup sehari-hari? Lebih-lebih berkaitan tentang meditasi. Sering dengar enggak? Sering ya. Nah, tetapi rupanya kalau kita lihat, gereja juga mengajarkan tentang baik doa maupun juga meditasi. Ini bagian kehidupan rohani orang-orang Katolik seharusnya ya. Dan ini kemudian dijelaskan dalam Katekismus Gereja Katolik, ada 3 jenis doa. Yaitu yang pertama apa? Doa lisan, ya, doa lisan atau doa vokal. Lalu yang kedua, doa renungan atau meditasi. Lalu yang ketiga, doa batin. Nah, kesempatan ini kita akan melihat mengenai doa dan meditasi, ya. Rupanya Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Kristus, dasar penulisan Santa Teresa Avila dalam satu karya tentang doa ini, sebenarnya ini sungguh-sungguh satu rahmat kalau kita boleh tahu, kita boleh mengenalnya. Ketika Santa Teresa Avila diperintahkan, ya namanya juga artinya apa? Ada pimpinan, namanya orang-orang biara itu kan punya pimpinan ya. Seperti di sini kan parokinya apa? CM, ya ada pimpinan dan sebagainya, ya ada bapak pengakuan. Ketika diperintahkan untuk menulis buku tentang doa, ya, rupanya orang kudus ini pertama-tama ada rasa segan. Karena apa? Dia sudah pernah menulis dalam buku riwayat hidup, dan waktu itu buku ini, ingat ya, pada abad pertengahan itu badan, kalau kita ada pernah dengar badan sensor film ya, rupanya di kalangan gereja pun juga ada badan sensornya yang cukup ketat. Yaitu artinya apa? Segala pengalaman-pengalaman atau segala tulisan-tulisan itu semuanya kemudian diteliti. Ya, diperiksa apakah sungguh-sungguh dari Tuhan atau bukan, begitu ya.
Ini namanya badan ini namanya inkuisisi, ya. Nah, tapi buku riwayat hidup ini lama ada dalam penilaian badan inkuisisi ini. Tapi Santa Teresa Avila disuruh menulis lagi oleh pimpinan dan bapak pengakuannya. Ada keseganan, ada ya rasanya badan ini kadang-kadang kita namanya faktor. Santa Teresa Avila juga cukup lanjut usia ya, waktu itu harus menuliskan buku Puribat ini. Namanya juga orang berumur ya, lansia begitu juga sedikit-sedikit ya kadang regres, masuk angin apa kayak gitu-gitu ya. Itu jadi ada rasa segan, ada badan yang lagi tidak enak. Tapi kemudian sebagai seorang religius dia pikir apa? Yang penting apa? Taat saja. Dia mulai bawa dalam doa dan apa yang dia alami? Dia mendapat suatu vision, yaitu keindahan jiwa dalam keadaan rahmat. Ini bukan menyangkut diri Teresa Avila sendiri, tapi ini menyangkut apa? Semua orang yang diangkat menjadi anak Allah. Siapa anak Allah di sini? Siapa anak Allah di sini? Nah, Anda mulai menjadi anak Allah karena apa? Karena sakramen baptis yang kita terima. Jadi semua jiwa yang menerima sakramen pembaptisan, Santa Teresa Avila melihat keindahan jiwa, yaitu digambarkan seperti apa? Dalam vision itu, dia melihat istana kristal yang begitu indah. Dia latar belakangnya dari keluarga bangsawan, keluar masuk istana ini suatu hal yang biasa. Tapi saat itu dia mengatakan, tidak ada istana seindah itu yang pernah dia lihat. Tetapi keindahan istana ini bukan karena jiwanya ya, tapi karena apa? Allah Tritunggal Maha Kudus tinggal di pusat jiwa. Allah Tritunggal Maha Kudus tinggal di pusat jiwa. Dan kemudian itu seperti istana dengan ruangan-ruangan. Pada pusatnya tinggallah Allah Tritunggal Maha Kudus. Dan kemudian ada ruangan-ruangan yang mengitari. Semakin, ya istilahnya kalau ibaratnya di pusatnya ini terang yang luar biasa yang memancar dari Allah Tritunggal. Berarti makin jauh, makin ruangannya makin jauh, dekat pinggir-pinggir itu makin apa? Makin apa? Kalau makin luar, kan ibaratnya makin remang-remang, gelap begitu ya. Tapi semakin masuk, semakin terang kan? Ya sampai akhirnya di pusatnya. Dan dari pengalaman vision ini, kemudian Santa Teresa Avila ini, inilah panggilan kita. Inilah rahmat yang diberikan Tuhan. Karena sakramen baptis yang Anda terima, katakan kiri kanan Anda, Allah tinggal di dalam dirimu. Coba, Allah tinggal dalam dirimu. Allah tinggal dalam dirimu. Lalu katakan sekali lagi, karena baptisan ya kita karena ajaran gereja-gereja yang mengajarkan, kitab suci yang mengajarkan, Allah tinggal di dalam diriku. Allah tinggal di dalam jiwaku. Luar biasa. Nah, kalau Allah ini tinggal dalam diri kita, apa yang harus kita lakukan? Ibaratnya jiwa kita pada pusatnya, sang matahari ilahi selalu bersinar terang. Apa yang harus kita lakukan? Anda percaya? Karena sakramen baptis, karena rahmat yang Tuhan berikan, semata-mata bukan karena kita layak, kita pantas, tapi karena rahmat Allah, Tuhan tinggal dalam diri kita. Amin? Amin. Nah, kalau Allah ini tinggal dalam diri kita, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Sederhana kok ini. Apa? Cuek, bebek, diam-diaman, atau apa? Itu bukan hanya 24 jam ya, kalau misalnya ada Indomaret, ada pertukaran-pertukaran itu kan 24 jam. McDonald, Indomaret semua 24 jam. Ya. Tapi Allah tinggal ini selama-lamanya tinggal dalam diri kita. Ya, 24 jam siang malam kita tidur, kita bangun, Allah selalu hadir. Apa yang harus kita lakukan kalau gitu?
kita perlu apa? Menyadari terus kehadiran Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih Tuhan Yesus. Jadi poinnya kenapa kita berdoa? Karena ini Allah hadir dalam diri kita. Kita diajak terus apa? Menjalin hubungan pribadi, relasi pribadi dengan Tuhan. Nah, kemudian apa dasar juga mengapa kita berdoa? Mari kita lihat bersama dari Injil Lukas bab 11 ayat 1. Dilanjutkan Injil Matius bab 6 ayat 9 sampai 14. Ya. Mari kita baca bersama-sama secara perlahan-lahan dan penuh perhatian. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Jawab Yesus kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Alasan lain mengapa kita juga dipanggil berdoa. Seperti yang dialami para rasul, kalau kita lihat, mereka minta diajar berdoa karena apa? Karena apa? Karena apa? Melihat gurunya berdoa, ya. Suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika dia berhenti berdoa, nggak tahu ya, nggak disebutkan berapa lama, setengah jam, 1 jam, atau mungkin 2 jam, kan kita nggak tahu ya. Tapi kemudian seorang dari murid-muridnya berkata, "Tuhan, ajarlah kami berdoa." Tuhan Yesus sendiri berdoa. Dia sungguh-sungguh Allah, sungguh-sungguh manusia, tetapi juga selalu berdoa. Doa ini merupakan bagian penting dalam hidup Yesus. Ya, karena kita lihat pengertian yang lebih dalam, yaitu sebenarnya apa? Doa ini suatu dalam diri Tuhan Yesus, yaitu apa? Suatu relasi terus-menerus dengan Bapa surgawi. Ya. Jadi kita kemudian belajar dari Tuhan bagaimana harus berdoa. Pengertian doa secara sederhana, sebenarnya secara sederhana, ya ini Santa Teresia Lisieux yang mengatakan ya, sebenarnya suatu ayunan hati, suatu pandangan hati saat kita berpaling kepada Allah. Coba sekarang mikirnya apa? Anda di sini semua hadir, mikir apa? Coba sadari, sekarang mikirnya apa? Ya. Hah? Mikir apa? Apa? Doa. Oh, puji Tuhan. Ya, karena fokus dengan pengajaran ya. Pikir doa. Tapi coba, apa yang Anda pikirkan saat ini? Tapi sekarang coba belokkan apapun pikirannya. Ya, apapun pikiran Anda, coba mikir Tuhan. Bisa mikir Tuhan? Bisa ingat Tuhan? Jadi kalau kita sewaktu-waktu di tengah kesibukan, mungkin kita langsung berpaling sama Tuhan. Tiba-tiba ingat Tuhan. Zaman dulu itu ada lagunya Dina Mariana. Ya, ini kan zaman-zaman jadul cukup banyak ya. Di buku ada si dia, ya di buku ada Tuhan, di mana-mana ada Tuhan. Kalau Anda ingat lagu itu, lagu zaman-zaman kuliah begitu ya dulu. Tapi maksudnya apa? Di mana-mana itu Tuhan hadir, Allah Maha hadir. Bahkan hadir dalam hati kita, dalam jiwa kita. Persoalannya apa kita juga selalu hadir.
Ya. Jadi saat kita berpaling, saat kita mikir, saat kita ingat Tuhan, itu kita sebenarnya sudah berdoa. Karena apa? Pengertian doa secara sederhana, percakapan mesra dengan Allah. Atau mau edisi yang lebih panjang, menurut Santa Teresa Avila, doa batin, berbicara dengan seorang sahabat yang kita tahu dia mengasihi kita. Jadi ngomong aja sama Tuhan, mikir Tuhan, ingat Tuhan, itu juga suatu doa. Ya, dalam pengertian yang lebih sederhana, lebih luas. Tapi kemudian kita lihat di sini, doa juga merupakan apa? Gerak rahmat keputraan menuju Allah yang adalah Bapa kita. Seperti Yesus, putra Allah yang hidup, anak Allah yang hidup, dia selalu berdoa terus menerus. Kita mengambil bagian juga dalam doa Tuhan Yesus, dalam keputraan Tuhan Yesus. Jadi kalau kita menyadari kita ini anak, kita mau ngomong sama Bapa surgawi, kita sebenarnya juga sudah berdoa. Dan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus tadi, doa apa sih? Doa Bapa kami. Saya punya anak umur 5 tahun ya. Akhir-akhir ini dia suka nyanyi, makanya nanti kita nyanyikan ya. Doa Bapa kami yang dinyanyikan, ciptaannya Putut. Gimana lagunya? Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Ya, oke, nanti kita nyanyikan sebelum doa ya. Ya. Doa Bapa kami ini doa yang sangat dasar. Kira-kira berapa lama Anda mendoakan Bapa kami? Bisa secepat apa? Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas. Amin. Nah, apakah ini doa? Santa Teresa Avila maaf mengatakan, dia yang ngomong loh ya, bukan saya. Itu bukan doa. Ya. Itu bukan doa. Doa ini harus menyadari. Ya, ketika kita bicara menyadari, maka sebenarnya ini sudah masuk ke dalam meditasi, ya. Jadi mari kita baca nasihat Santa Teresa Avila dalam karyanya Jalan Kesempurnaan, bab 24 artikel kedua. Ya, jadi doa vokal yang diajarkan Tuhan Yesus sendiri adalah doa Bapa kami. Mari kita baca bersama-sama. Aku ingin menasihatkan atau mengajar kalian bagaimana harus mempraktekkan doa vokal. Karena benarlah bahwa kalian harus mengerti apa yang kalian katakan. Apabila aku mengucap syahadat, bagiku rasanya pantas dan memang seharusnya untuk mengerti dan tahu apa yang aku percaya. Aku ingin kalian mengerti bahwa apabila kalian mendaraskan Bapa kami dengan baik, maka diperlukan satu hal, yaitu kalian jangan meninggalkan sang guru yang mengajarkan doa ini pada kalian. Tuhan, ajarlah kami berdoa. Ini kata-kata para rasul. Maka seharusnya demikian juga kalau kita berdoa yang paling sederhana tapi paling lengkap, doa Bapa kami ini. Para rasul ada bersama siapa waktu itu? Tuhan Yesus kan. Satu langkah yang bisa kita lakukan, kita kalau kita doa Bapa kami nggak sendirian, tapi kita mendoakan bersama Yesus. Ya. Jadi ini nasihat dari Santa Teresa Avila. Dan kalian ketika kita mengucapkan ya, siapa yang setiap hari berdoa rosario? Angkat tangan. Puji Tuhan ya, jadi puji Tuhan ya. Berapa lama Anda berdoa rosario? Setengah jam. Berapa? 1 jam. Wah, puji Tuhan. Lalu berapa? 15 menit. Waduh, ekspres. Ya. Oke, ya tapi maksudnya doa vokal ini doa yang kita kenal dalam hidup kita sehari-hari dan menjadi tidak boleh diremehkan karena ini menjadi dasar kehidupan doa kita sebagai orang Katolik. Untuk komuni pertama aja kalau kita ingat anak-anak kita kan harus
hafal Bapa kami, salam Maria, aku percaya, dan seperti itu kan ya. Nah, tetapi artinya apa? Kita perlu menyadari bukan hanya sekedar rutinitas, bukan hanya sekedar hafalan. Ya. Bahkan dalam penampakan Bunda Maria di Medjugorje, Bunda Maria menasihatkan apabila kamu berdoa Bapa kami, lakukan selama 3 menit. 3 menit Bapa kami, kalau rosario bisa berapa lama? Ya, soalnya kita mikirnya target. Target kalau aku doa rosario harus selesai, lalu kemudian cepetan, ekspres. Yang kita pikirkan targetnya ya. Padahal Tuhan tidak membutuhkan target. Yang dicari Tuhan dalam diri setiap kali kita berdoa sebenarnya apa? Cinta. Ya. Tuhan lebih membutuhkan cinta daripada Anda berpikir tentang target. Pokoknya rosario 3 peristiwa harus selesai. Jadi cepet ekspres ya. Kalah itu mau kereta-kereta di Gubeng situ ya. Ya, tapi artinya apa? Karena itu dalam hal ini kita belajar lagi dari Santa Teresa Avila, doa vokal juga bisa menjadi doa batin. Asal memenuhi syarat-syaratnya. Jadi saya katakan tidak boleh diremehkan. Juga pujian penyembahan dalam persekutuan doa pembaruan karismatik Katolik. Ini rahmat yang luar biasa. Bahkan Santo Agustinus katakan bernyanyi adalah berdoa 2 kali ya. Ya, tapi artinya apa? Pujian penyembahan ini termasuk doa vokal juga. Bukan hanya sekedar hafalan, tapi perlu penyadaran. Ya. Jadi doa vokal menjadi doa batin bila didoakan dengan penyadaran dan penuh perhatian. Yang pertama, ini saya ambil dari Puri Batin, ruang pertama, artikel yang pertama, kemudian juga disinggung lagi oleh Santa Teresa Avila dalam buku Jalan Kesempurnaan. Ya, pasal 24 artikel kedua. Yang pertama adalah apa? Sadar kepada siapa dia berbicara. Saudara-saudari, kalau Anda doa Bapa kami, ngomong itu ke siapa? Bapa surgawi, Allah. Bapa kami yang ada di surga, tapi walaupun sangat dekat, dia adalah Allah, adalah Bapa kita, tapi kita anaknya sangat dekat. Tapi kalimat kedua apa? Dimuliakanlah namamu. Karena apa? Dia adalah Allah. Tuhan di atas Tuhan, Raja di atas segala Raja. Jadi artinya apa? Kita juga perlu dengan hormat dan cinta. Bapa kami yang ada di surga. Kalau kita, ya ini masalahnya sekarang agak sulit ya. Zamannya beda. Kalau kita didikan zaman jadul ini, wah, penghormatan pada orang tua, berbakti pada orang tua itu sangat ditekankan. Kita mana bisa dulu macam-macam. Tapi sekarang kan beda ya. Zamannya beda. Tapi ya sudahlah, perkembangan atau kemunduran tidak tahu ya. Tapi ini satu situasi zaman. Tetapi ya artinya apa? Kita juga perlu menaruh hormat dan cinta kepada Allah dan Bapa kita. Bapa kami yang ada di surga. Sadar kepada siapa kita bicara. Lalu yang kedua, tadi yang pertama sadar kepada siapa kita bicara. Yang kedua, sadar untuk apa kita berbicara. Jadi sadar apa yang kita katakan itu sadar ya. Bukan hanya Bapa kami yang ada di surga dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan, amin, gitu kan. Tapi apa? Bapa kami yang ada di surga. Dalam bukunya Jalan Kesempurnaan, Santa Teresa Avila menjabarkan tiap kalimat dari doa Bapa kami itu menjadi satu renungan yang indah, ya. Tapi kita perlu sadar untuk apa kita berbicara. Lalu yang ketiga, sadar siapa yang sedang memohon dan kepada siapa dia memohonnya. Nah, kita minta ini kan mestinya kepada siapa? Allah yang adalah Bapa kita, kepada Tuhan. Jadi kita harus menempatkan, kita yang memohon, Allah yang
Istilahnya apa? Kepada Dia kita memohon. Jadi intinya di sini maksudnya apa? Menyadari sebenarnya siapa kita di hadapan Tuhan. Artinya apa? Menyadari kepapaan kita di hadapan Tuhan. Kita sebenarnya apa? Bukan apa-apa, bukan siapa-siapa di hadapan Tuhan kan? Kita manusia yang lemah dan rapuh. Di sini dasar yang ketiga ini maksudnya apa? Kita perlu menghayati kerendahan hati. Ya. Jadi nih, ayo coba dihafalkan, kan gampang kan? Sadar kepada siapa kita bicara, siapanya ya. Jadi subjeknya, pribadi yang kita ajak omong-omong dalam doa. Yang kedua, untuk apa kita bicara, sadar doa-doa kita ya. Lalu sadar siapa kita di hadapan Tuhan. Siapa Allah, siapa kita ya. Mudah dihafalkan kan? Jadi tiap kali mau doa Bapa Kami, Salam Maria, waduh bisa sak jam mikir rosario nih ya. Tapi enggak apa-apa. Yang penting jangan pasang target. Kalau Anda kemudian rasanya, waduh satu peristiwa aja sudah lama, tapi Anda penuh penghayatan, ya it's okay. Tuhan tidak melihat target, tapi Tuhan melihat cinta. Ya, satu hal jadi, tapi kecuali ke acara lingkungan ya. Kalau kemudian tiba-tiba Anda satu peristiwa 1 jam sendiri, sak lingkungan bisa geruduk begitu ya. Ya sak lingkungan bisa protes ya. Nah, sekarang kita lanjutkan berkaitan dengan meditasi atau doa renungan.